Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan adalah memperingati Tuhan pencurahan Roh Kudus Tuhan. Biar ibadah pada pagi hari ini Tuhan kami dedikasikan sepenuhnya buat Engkau Roh Kudus, pribadi yang ketiga dari Tuhan kita. Kami percaya Tuhan, pada saat kami membangun tahta setinggi-tingginya di tempat ini Tuhan, Engkau Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kami Tuhan. Pulang dari tempat ini Tuhan, hati kami diubahkan Tuhan, tidak sama lagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan fasih lidah hamba-Mu ini menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, tapi Engkau Roh Kudus yang bekerja sempurna dalam diri hamba-Mu ini Tuhan. Biar apapun yang keluar Tuhan, perkataan Tuhan, itu adalah perkataan yang daripada-Mu saja Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Biar Engkau berperkara sebesar-besarnya di tempat ini Tuhan. Roh yang tidak fokus, roh yang melayang-layang, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar roh yang dengar-dengaran akan firman-Mu, telinga seperti seorang murid Tuhan, ada dalam setiap kami Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Ini spesial. Jadi hari ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus, the outpouring of the Holy Spirit. Ini spesial karena nanti kita juga akan memuji menyembah Tuhan dengan keterbatasan waktu. Tadi saya agak lewat, tapi mudah-mudahan ini sesuai waktunya. Ini agak ngebut ini, kita ngebut, pasang seat belt, kita ngebut ya. Oke. The outpouring of the Holy Spirit di Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. Nah, saya buka dengan begini. Coba saudara bayangkan kalau hari ini, sekarang, Yesus masih hidup dan ada di tengah-tengah kita di dunia ini. Coba saudara bayangkan seperti itu. Saya mungkin nggak berkhotbah. Kita langsung siaran langsung di TV ini. Kita lihat Yesus yang sedang berkhotbah di ini, di tempat ini. Semua orang akan menuju ke tempat di mana dia berada. Mungkin dia di Yerusalem, mungkin dia di Vatikan. Jadi ada pesawat tuh langsung direct flight, Lampung, Yerusalem. Udah nggak pakai transit lagi Jakarta, langsung. Karena saking semua orang akan menuju ke sana mendengarkan waktu Yesus berkhotbah seperti itu. Bayangkan seperti itu. Tiket pesawat mahal ya, apalagi sekarang ya, mahal ya. Apalagi nanti kalau direct flight langsung ke tempat di mana Yesus berada. Mahal semua. Udah gitu, itu dari segi sosial. Dari segi politik seperti apa? Segi politik, presiden dimanapun, negara manapun, apalagi mau nyalon ya, semua ke sana minta Yesus doakan, difoto atau divideokan, masuk ke sosmed, dan semua orang, wah Yesus aja mendoakan dia, apalagi saya harus pilih dia. Presiden Amerika, anggota DPR, seperti yang Ono tuh yang kemarin didoakan sama pendeta gitu. Wah, pendeta besar aja mendoakan gitu. Apalagi saya harus nurut apa kata yang Yesus doakan. Jadi saya pilih nih, anggota DPR, presiden, seluruh dunia. Seperti itu. Itu dari segi politik. Nah, sekarang dari segi yang namanya gereja. Gereja sekarang kan banyak toh aliran Katolik, Protestan, Ortodok, karismatik seperti kita. Banyak kan. Kalau Yesus hidup sampai sekarang, kira-kira bakal ada satu aliran atau aliran yang banyak? Saudara-saudara? Satu aliran apa aliran yang banyak? Yang merasa bakal satu aliran aja, jadi nggak ada tuh Protestan, Katolik, nggak ada, satu aliran aja, angkat tangan. Yang merasa bahkan lebih banyak alirannya, angkat tangan. Yang nggak ngerti kata-kata saya, angkat tangan. Nggak ngerti mungkin kata-kata saya ya. Bahkan lebih banyak. Karena Alkitab itu kita nggak bisa bawa kayak sekarang sebuah buku, tapi karena dia udah ribuan tahun hidup, setiap perkataan, setiap perbuatan dicatat di Alkitab. Jadi Alkitab itu tebal banget. Udah gitu kita mungkin nggak bawa Alkitab lagi, kita ada di handphone atau pad seperti itu, yang namanya Alkitab seperti itu. Dan banyak tafsirannya. Ingat ya, perjanjian baru waktu Yesus berkhotbah, tafsirannya macam-macam ya. Farisi naksirin tafsiran seperti ini, udah gitu yang ini tafsir seperti ini. Bahkan sesama murid Kristus itu tafsirnya berbeda atas yang Yesus ajarkan. Bayangin, bahkan banyak aliran, saya percaya seperti itu. Nah, bagaimana dari segi rohani?
mujizat, apapun, pertobatan, lebih banyak nggak? Bahkan lebih banyak kalau Yesus masih hidup. Mujizat, pertobatan, bahkan lebih banyak atau makin jarang malah. Imagine about that. Makin lebih banyak? Enggak juga, karena Roh Kudus enggak turun. Ingat, Roh Kudus tidak turun. Jadi terpusat pada satu sentral, pada satu sosok yang namanya Yesus. Apakah waktu kita nanti, contohnya ke Yerusalem, waktu Yesus ada, kita bakal sembuh? Belum tentu juga. Ingat ya, Alkitab mencatat, mujizat yang jarang terjadi itu di mana? Di kota kelahiran tempat Yesus sendiri. Karena orang berpikir, ini kan anaknya Yusuf, yang namanya Yesus, tetangga gua. Mana mungkin dia bisa menyembuhkan gua seperti itu. Itu juga kejadiannya waktu Yesus hidup sampai sekarang. Nah, kita masuk seperti ini. Itulah gunanya Roh Kudus. Berikan tepuk tangan untuk Roh Kudus. Ada sebuah buku namanya Forgotten God, Francis Chan. Francis Chan itu siapa sih? Francis Chan itu adalah pengkhotbah dan penulis buku di Amerika, seorang pastor. Dia mencatat gini, bukunya berjudul Forgotten God. Semua orang kenal yang namanya Allah Bapa. Semua orang kenal yang namanya Yesus. Tapi sedikit orang yang kenal dengan yang namanya Roh Kudus. Tapi kekristenan tanpa Roh Kudus itu kekristenan yang kering, agamawi, ritual. Karena di sana nggak ada kesembuhan, di sana nggak ada mujizat, di sana nggak ada karunia. Ibadah kita rutinitas seperti itu. Nggak ada yang istimewa. Jadi jarang sekali yang kenal yang namanya sosok, yang namanya Roh Kudus. Tanda-tanda heran yang menyertai orang percaya, itu tidak ada kalau Roh Kudus nggak hadir. Next, ini ikonik nih ya. Ini foto ikonik saya nih. 3 minggu lalu, bulan Mei awal, saya ke Jakarta mau ambil ijazah saya, lulusan S1. Sebelumnya saya udah telepon tuh ke kampus tuh, ke biro umum. Pak, ke biro adak. Biro adak itu biro administrasi akademik gitu ya, biro adak namanya. Pak, ke biro adak. Dari biro adak, dioper lagi ke biro umum. Dari biro umum dioper lagi ke biro adak. Terakhir biro adak bilang, Pak, Bapak angkatan berapa? Saya angkatan 93, lulus 97. Oh, saya salah denger. Saya pikir angkatan 2013, lulus 2017 gitu. Saking udah lamanya. Dari lulus sampai sekarang itu berapa? 29 tahun, bayangin. Saya belum pernah ngambil ijazahnya sama sekali. Ya, Ci Yunita udah ambil ya. Ini satu kelas saya dulu. Saya belum ambil. Jadi saya ke Jakarta, saya ambil nih. Gedungnya namanya kita sebut Blok M. Blok M itu gedung M ya. Jadi gedung M, gedung lama sekali gitu. Ke lantai 6 apa lantai 6 kalau nggak salah, ke sana ruangan itu masih diisi orang-orang lama gitu. Masih inget gak ya, kalau berangkas itu yang dibukanya itu pakai puteran itu ya, thread gitu lah. Jadi saya punya ijazah itu udah di tempat paling bawah, paling pojok, udah pokoknya udah. Sampai diketawain saya sama yang jaga di sana. Pak, kemana aja Pak, katanya selama ini. Ijazah saya dikeluarkan, warnanya udah berjamur, berbentuk kuning, bayangin. Dan gitu, namanya itu ada tanda terima ya. Kita terima ijazah ada tanda terima. Tanda terimanya itu udah berjamur, udah kuning banget. Saya lihat teman-teman saya semua udah ambil. Ada yang ambil tahun 97 waktu lulus, ada yang 98 waktu lulus. Saya sendiri yang Sukandar itu di tengah-tengah, dan belum satu-satunya orang yang belum ambil dari ribuan mahasiswa, bayangin. Mungkin yang jaga ini orang mau datang apa enggak, tak bakar aja nih ijazahnya gitu. Nggak pernah datang orangnya. Sekarang saya bersusah-susah seperti itu ada alasan apa sih? Alasannya gini sebenarnya, simple. Saya lagi mengurus surat, kan saya ada penggantian nama sekolah. Udah gitu kita ngurus ke dinas seperti itu. Nah dinas meminta bukti. Kamu di KTP Sukandar SE. Kamu di akta notaris Sukandar SE. Buktinya mana? Bener nggak? Buktinya mana? Nggak ada bukti. Iya juga kata saya. Terpaksa saya ambil dengan sangat terpaksa. Ini ikonik nih. Gara-gara foto ini saya share kan di grup WA kesan gitu. Udah gitu istri juga, saya udah lama nggak main medsos, dia di Instastory dia upload juga. Dan menyakitkan, teman-teman kesan tuh ada yang komen begini, kasihan amat ya, udah happy heart kok baru lulus S1 katanya. Nyakitin bener itu ya.
Kok Dedi itu, tadi saya nggak singgung karena ibadah satu dia. Dia ngomong gitu, nyakitin ya. Tapi ini terpaksa. Karena harus perlu bukti, benar nggak? Kamu ilmunya dapat, buktinya mana kamu lulus? Benar juga sih. Nah, begitu juga dengan Roh Kudus. Kita boleh menyembah, memuji Allah Bapa. Kita boleh percaya dengan yang namanya Yesus. Tapi kita mengalami nggak Tuhan dengan yang namanya Tuhan Roh Kudus? Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Roh Kudus. Kita mengalami nggak? Tanpa itu kekristenan kita ada kekristenan yang mati, yang kaku, agamawi, rutinitas, tidak berarti. Kita harus mengalami pengalaman pribadi kita dengan Tuhan, dengan Allah Roh Kudus. Siapa sih Roh Kudus? Siapa sih Roh Kudus? Roh Kudus, saya jelaskan ya. Roh Kudus adalah pribadi. Katakan sama-sama, pribadi. Ayatnya di Lukas 12 ayat 10. Kita baca sama-sama supaya nggak ngantuk. 1, 2, 3. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Ayat ini jelas mengatakan bahwa yang namanya Roh Kudus adalah pribadi. Bukannya algoritma, bukannya sistem, tapi dia adalah pribadi. Pribadi itu apa sih? Dia punya jiwa. Tuhan kita punya Roh Kudus, punya pikiran, perasaan, kehendak. Bukan sesuatu yang sifatnya abstrak. Kalau kamu mau dapat karunia kesembuhan, kamu puasa 3 hari, jangan putus dan kamu memperoleh karunia kesembuhan. Jika kamu mau karunia nubuat, kamu berdoa setiap hari selama 1 jam, selama seminggu. Enggak gitu. Karena Tuhan kita, Roh Kudus itu adalah pribadi. Bukan sesuatu algoritma, bukan suatu sistem, tapi pribadi yang punya pikiran, perasaan, kehendak. Seperti itu. Ini saya punya tampilan PPT kita, saya keren ya. Biasanya kan sederhana ya, ini keren ya. Ini hasil dari mana sih? Ini hasil dari AI. Woi, AI sekarang mainannya. Tuh lihat tuh di pojok ada tulisan notebook LM. Itu AI nih. Serius. Keren banget. Saya ini sampai kerajingan AI. Sekarang udah nggak pakai lagi deh. Pakai Google nanya sesuatu, jelasin sesuatu, buku ini tentang apa, pokoknya pakai AI semua. Saya pakai ChatGPT, saya pakai Gemini, saya pakai notebook LM, kerajingan saya sama AI gitu. Tadi di depan, lihat ya, ada profil saya, Sukandar, istri siapa, anak siapa, ada fotonya. Saya saking kerajingannya, saya perintahkan ke AI, tolong ini profil saya jadikan lebih keren dan ganteng. Itu sih tujuan. Yang ketawa ini nggak setuju kayaknya. Saya pakai AI, saya coba ini, hasilnya keluar apa? Bukan hasilnya fotonya lebih baik, membuat saya lebih ganteng, tapi hasilnya tulisan semua. Yang namanya Sukandar melayani GKPB begini ya. Kesel saya. Saya perintah, tolong jangan ubah isi foto, jangan dihilangkan. Set, tunggu kan rendering kan. Nggak lama keluar begitu lagi. Yang namanya Sukandar melayani GKPB. Berkali-kali begitu hasilnya. Pindah ke yang lain, tolong buat lebih keren profil saya. Gagal. Lagi begitu, akhirnya tolong upgrade ke premium ya, suruh upgrade lagi ke premium, gitu ya. Dia nggak tahu perasaan saya gitu, dia nggak tahu perasaan saya. Udah kesel, udah nggak sesuai ekspektasi, tapi ya tetap aja begitu. Karena dia AI itu bukan pribadi. Saya nggak tahu ke depannya seperti apa, tapi AI itu bukan pribadi yang punya pikiran, perasaan, kehendak. Bayangkan kalau kita sama temen, ya, dia tahu bahwa kita kesel, dia tahu bahwa kita kecewa, karena dia pribadi. Nah, Roh Kudus itu adalah pribadi. Jelas. Nah, ini ada konsep yang menarik di podcast seperti ini. Karena dia pribadi, jadi ada sesuatu yang dia mempunyai perasaan. Benar nggak? Nah, sekarang gini pertanyaannya. Saudara-saudara di tempat ini, siapa yang masuk surga angkat tangan? Ada yang angkat tangan ya, nggak masuk surga ya? Ini bukan pertanyaan absurd ya. Nanti bilang, siapa yang mau duluan gitu kan? Enggak seperti itu. Nah, sekarang saya mau bertanya alasannya. Saudara-saudara di tempat ini mau masuk surga alasannya apa? Saya kasih pilihan ya, pilihan ganda ya. Enak kan pilihan ganda, nggak
Nggak usah isian ya, ini pilihan ganda nih. Gampang, tinggal A, B, C. Ya, setuju ya? A. Saya mau masuk surga karena mau menikmati fasilitas surga. Yang katanya indah, nggak ada sakit penyakit. Indah, angkat tangan yang pilihannya A. Mau merasakan fasilitas surga? Nggak mau semua? Ada satu orang cuma? Nggak ada, cuma satu orang? Oke. 2 orang, 3 orang, 3 orang. Lumayan lah. Sekarang yang B. Saya mau ke surga karena saya nggak mau ke neraka. Serem loh, di neraka katanya disiksa ya. Disilet-silet sama iblis ya. Ditusuk pakai besi panas ya. Seperti itu. Tapi itu nggak alkitabiah ya. Kenyataannya nggak gitu. Jadi iblis nanti kalau kita berdosa, nggak percaya Yesus, kita masuk neraka bareng dia. Disiksa barengan tuh. Jadi teman sejawat kita kalau kita nggak bertobat ya. Nah sekarang yang alasannya B. Karena kita nggak mau ke neraka. Angkat tangan. 2 orang. Teman saya 3 orang. Alasan A karena mau nikmati fasilitas surga. Alasan B karena nggak mau neraka. Sekarang alasan C adalah kita mau bertemu muka dengan muka setiap saat dengan Tuhan kita. Angkat tangan. Ada juga yang nggak jawab nih. Nggak jawab ini nggak ngerti atau apa, saya nggak tahu. Apa udah terima bocoran? Yes. Karena dia pribadi, yang namanya pribadi, dia punya perasaan. Coba bayangin, waktu suami tanya ke istri, Mama cinta nggak sama papa? Iya. Cinta, Pak. Bener cinta? Iya. Mama punya alasan apa sih? Cinta sama papa ini alasannya apa sih sampai cinta? Si mama dengan takut-takut ngomong, Pak, sorry Pak. Mama cinta sama papa karena papa tajir. Coba bayang. Sakit hati nggak? Sakit hati nggak? Papa sakit hati? Sakit hati. Begitu juga dengan Tuhan kita. Tuhan yang punya pribadi, dia tahu isi hati kita. Yes, oke, setuju. Dia tahu isi hati kita. Bayangkan kita mau masuk surganya dengan alasan apa? Karena mau nikmati fasilitas surga, takut ke neraka. Bayangkan seperti itu. Sebenarnya yang dia mau adalah hubungan. Kita benar-benar ingin bertemu muka setiap saat dengan dia. Seperti itu. Yang mengerti katakan amin. Ya, Roh Kudus pribadi. Yang kedua adalah Roh Kudus itu parakletos, penolong. Ayatnya di ayat Mas nih ya, Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. Kita baca ayat 16 dulu sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya. Kalau penolong yang lain, berarti ada penolong sebelum Roh Kudus, benar nggak? Penolong itu siapa? Firman. Sama-sama katakan firman. Firman. Ada penolong yang lain yang namanya firman. Sebelum Roh Kudus dicurahkan. Firman yang hidup adalah Yesus. Sebelumnya ada yang namanya juga firman. Ada penolong yang lain. Ayat 17, sama-sama kita baca. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu, akan diam di dalam kamu. Yang diselamatkan siapa sih? Dunia atau orangnya? Yang diselamatkan Tuhan siapa? Orang. Dunia biarin deh hancur-hancuran. Sekarang apa-apa perang di mana-mana. Bensin mahal, ya nggak? Bensin mahal ya sekarang ya. Hancur-hancuran ada dunia. Tapi yang mau diselamatkan oleh Tuhan kita siapa? Orangnya. Perjanjian lama mencatat bahwa Tuhan di atas kita. Perjanjian baru mencatat Tuhan ada di dalam diri kita. Yang mengerti katakan amin. Bayangkan konsep seperti ini. Tuhan itu adalah Tuhan yang penolong. Roh Kudus adalah Roh Kudus yang menolong. Yang senantiasa mau nolong kita apapun yang terjadi kepada kita. Yes, dia lebih rindu menolong kita dibandingkan kita meminta bantuan pertolongan kepada dia. Keren ya, keren banget. Seperti gini. Simple. Saya menawarkan Pak Eko untuk ke Bali sama saya. Pak Eko, ke Bali yuk. Pak Eko mau nggak Pak Eko? Mau ya, gratis Pak Eko, semua saya yang bayarin. Mau ya Pak Eko? Oke. Anggap-anggap saya sama Pak Eko nggak begitu kenal. Oke ya, setuju ya, nggak kenal. Pak Eko yuk ke Bali yuk. Oke kok, yuk kita ke Bali. Oke. Pak Eko saya kasih 2 pilihan. Pak Eko ke Bali, pertama pakai pesawat.
ya, direct, ya dari Lampung, Bali langsung nggak pakai transit, seperti itu. Yang kedua, kita jalan kaki, Pak Eko. Dari Lampung ke Bali kita jalan kaki. Pak Eko milih mana, Pak Eko? Pesawat dong ya, terang pesawat. Udah nih, kita naik pesawat. Saya sama Pak Eko berdampingan duduk di pesawat Air Asia. Saya mau nyebut Batik Air, tapi sering telat, saya agak dendam sih. Jadi saya sebut aja Air Asia ya. Dia bukannya on time lagi, in time dia. Pesawat jam 7, setengah 7 udah naik pesawat dia. Kalau Batik telat, aduh ini direkam nggak nih ya? Kena protes nih. Ya, saya duduk berdua dengan Pak Eko di pesawat sebelahan. Tanya deh, Pak Eko, anaknya berapa Pak Eko? Pak Eko pekerjaannya gimana? Udah, sampailah 2 jam kita di Bali. Ceritanya kan nggak gitu kenal ya. 2 bulan kemudian kita ketemu di gereja. Pak Eko, ingat saya nggak? Sukandar atau siapa ya, saya lupa. Pak Eko ingat, Air Asia, jam 10 pagi kita ke Bali. Oh iya, saya tahu Sukandar. Pak Eko dan saya namanya saling kenal, tapi bukan sahabat. Bener nggak? Cuma kenal doang, bukan sahabat. Ini ceritanya kita nggak gitu kenal ya, Pak Eko ceritanya. Bayangkan kalau kita jalan kaki. Kita berjalan, lewatin Sidomulyo, sampai di Pelabuhan Bakahuni, kita beli tiket, nyebrang, jalan, kebetulan nggak usah lah selatan, kita jalur utara deh, yang rata. Ya. Kita jalur utara, kita lewatin Bekasi, Cirebon, kita terus jalan, udah Cirebon, udah gitu Semarang, Surabaya, Surabaya ke Banyuwangi, kita ke Pelabuhan Gilimanuk, nyebrang, beli tiket lagi, jalan lagi belum sampai ke Denpasar atau Kuta. Di tengah perjalanan, karena uang saya pas-pasan, saya sama Pak Eko berkemah. Bawa kemah masing-masing nih, kemah kita. Karena uang pas-pasan, kita Indomie bagi 2, Pak Eko. Kita ditodong oleh preman kampung, kita kehujanan, kita kepanasan, kita kelaparan. Dari situ terjalin yang namanya sahabat. Benar nggak? Habis dari itu, kalau sebulan kemudian saya ketemu Pak Eko, Sukandar, kita pelukan. Benar nggak? Karena kita mengalami suka dan duka. Ya, right? Benar? Kita mengalami suka dan duka. Tuhan kita, yang pribadi dan penolong, waktu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku punya pergumulan ini. Aku punya masalah ini, Tuhan. Tuhan untuk membalikan keadaan kita, gampang nggak? Gampang. Tapi yang Tuhan mau apa? Hubungan. Katakan hubungan. Yang Tuhan mau bukan kita naik pesawat langsung ke tujuan. Yang Tuhan mau apa? Kita berjalan kaki. Dari Lampung sampai Bali. Itu yang Tuhan mau. Ada yang namanya hubungan. Tuhan itu penolong. Gampang buat dia untuk membalikan keadaan kita. Dari masalah kita. Dari keluh kesah kita. Dari pergumulan kita. Tapi yang lebih diinginkan Tuhan adalah hubungan. Sama-sama kita menangis bareng. Sama-sama kita ketawa bareng. Sama-sama kita jalan kaki. Dari Lampung ke Bali. Itu yang Tuhan inginkan. Yang mengerti katakan amin. Waduh, saya baru mulai udah tinggal 10 menit nih. Nah, apa sih dampak dari kepenuhan Roh Kudus? Roh Kudus tidak dicurahkan ya. Guys, sis, nggak dicurahkan. Udah dicurahkan waktu di zaman Kisah Para Rasul di Loteng. Sudah selesai. Sudah dicurahkan. Tapi ada yang namanya kepenuhan. Sama-sama kita katakan kepenuhan. Ada yang namanya kepenuhan. Nggak sembarangan. Sudah dicurahkan. Nggak perlu lagi. Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu. Nggak perlu. Karena sudah dicurahkan. Yang harus kita rasakan apa? Kepenuhan. Dampak dari kepenuhan yang pertama adalah keberanian bersaksi. Ada seorang yang namanya Simon, nelayan, kasar, tidak berpendidikan, suka ngablak ya. Kalau di Alkitab di Perjanjian Baru kita tahu ya, Simon itu suka ngablak. Yesus lagi ngomong dia nyela, begitu nyelanya nggak nyambung kadang, kasar, iya karena kurang pendidikan dia nelayan, wajar dia nelayan. Tapi begitu dia diubahkan Yesus, menerima kepenuhan Roh Kudus, dia berubah jadi Petrus. Siapa sih Petrus? Petrus adalah bapak gereja pertama. Dia yang mendirikan gereja. Bayangkan. Matinya seperti apa Petrus? Dia mati dipenggal di zaman, dia mati di salib terbalik. Dia bilang, saya nggak berhak disalib seperti Tuhan saya, seperti Tuhan saya Yesus. Akhirnya di zaman Nero dia disalib terbalik dan sampai mati. Bayangkan. Pada saat dia menerima kepenuhan Roh Kudus, dia yang dari awal bernama Simon
menjadi Petrus yang berapi-api dan siap mati demi Tuhan. Saulus, siapa yang gak kenal Saulus? Saulus itu siapa sih? Saulus itu adalah ahli kitab-kitab orang Farisi. Gurunya siapa? Gamaliel. Gamaliel itu siapa sih? Orang yang sangat dihormati pada waktu itu. Semua mendengar apa kata Gamaliel, gurunya Saulus. Saulus yang memerintahkan setuju atas pembunuhan Stefanus. Stefanus tahu ya, martir pertama di Kisah Para Rasul. Dia yang setuju. Ini mau kita rajam nih. Setuju kata dia. Waktu teman-temannya merajam Stefanus, Alkitab mencatat, dia yang jagain tuh jubah-jubah mereka. Kan kalau biasa orang saya pakai jubah ya. Dia yang jagain, ayo jubah titip ke saya, kamu rajam tuh si Stefanus. Bayangin, seorang ekstremis. Kalau sekarang kurang lebih yang suka bakar-bakar gereja deh, seperti itu. Suka bunuh-bunuhin umat Kristen sekarang seperti itu. Waktu dia ketemu Yesus, waktu dia kepenuhan Roh Kudus, dia berubah jadi apa? Paulus. Setengah dari kitab perjanjian baru dia yang tulis, bayangin. Dia mendirikan jemaat di mana-mana. Waktu kepenuhan Roh Kudus adalah yang pertama, keberanian bersaksi. Yang kedua, kita baca di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Waktu kita menerima kepenuhan Roh Kudus, yang jelas adalah tandanya adalah perubahan karakter. Sama-sama perubahan karakter ngomong? Perubahan karakter. Oh, bukannya kalau kepenuhan Roh Kudus berbahasa roh benar nggak? Benar. Tapi saya yakin di jemaat tempat ini, bukan dong, jemaat di Lituania, separuh dari kita nggak bisa berbahasa roh, toh. Benar kan? Iya nggak sih? Atau udah bisa berbahasa roh semua? Saya nggak tahu nih. Tapi banyak dari kita nggak bisa berbahasa roh sehingga jangan-jangan saya belum dipenuhi Roh Kudus ya. Tidak seperti itu. Kalau orang sakit DBD, tandanya apa sih? Oh, ada bintik-bintik merah di kulit. Tapi DBD sekarang kan ada yang nggak ada titik-titik merah kan? Tapi ada virus dalam darah kita yang sifatnya fatal, benar nggak? Begitu juga dengan yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Bukan berarti bahwa berbahasa roh itu adalah sesuatu yang harus. Penting iya. Saya yakin kalau kita minta dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan curahkan Roh Kudusnya sehingga kita berbahasa roh. Saya yakin seperti itu. Tapi ada toh yang tidak bisa berbahasa roh. Tapi dia kepenuhan Roh Kudus tandai dengan apa? Perubahan karakter. Berubah karakternya. Dari yang suka marah-marah jadi lebih sabar. Jadi yang suka main tangan di rumah tangga jadi lebih sabar. Saya ngomong gitu ya. Saya bukan ngomong suami pukul istri ya. Karena zaman sekarang ada istri pukul suami sekarang. Udah berubah. Udah emansipasi seperti itu. Berubah karakternya. Kalau karakternya masih gitu-gitu, yang cepat tersinggung, yang marah-marahan tetap marah-marah, yang pelit tetap pelit, ya itu namanya nggak berubah karakter. Saya ini karena saya orang akuntansi, pelajaran yang saya sukain itu statistik. Jadi saya itu merasa apa-apa diukur oleh statistik. Jadi saya tahu nih, ya, mohon maaf, persembahan kita ini rata-rata satu orang berapa, saking begitunya. Oh, ibadah satu jumlah ini berapa, persembahan berapa, jadi saya tahu. Dan saudara tahu, dari dulu 20 tahun yang lalu, karena otak saya statistik, saya mikirnya soal statistik, persembahan kita itu nggak berubah rata-ratanya. Nggak berubah, ya, seperti itu. Nah, kalau kita kepenuhan Roh Kudus, tentu berubah karakternya. Kalau nggak berubah, bukan kepenuhan Roh Kudus. Berbahasa roh belum tentu. Banyak orang yang berbahasa roh, kerjanya nipu. Banyak orang yang berbahasa roh, dagangnya nggak jujur. Seperti itu. Banyak seperti itu. Tapi harus berubah karakternya. Harus berubah karakternya. Dulu kalau saya setir, waduh, galau-galan deh pokoknya. Pernah tuh saya di Pasar Gudang Lelang, disalip sama angkot yang jurusan Kota Karang mungkin ya, disalip begitu. Saya mau nyalip lagi, dia malah ngalangin gitu. Turun dari mobil, saya gebuk orangnya. Berantem ribut-ribut, teman-temannya pada datang, untung ada tentara di sana. Di Pasar Gudang Lelang itu ada Koramil ya, nggak tahu Koramil atau itu ada markas tentara yang kecil itu ya, di tengah pasar itu ya. Nggak tahu sekarang masih ada, nggak, saya dibawa ke sana tuh. Akhirnya didamain, kalau nggak saya dimasa mungkin. Berapa bulan yang lalu,
Yang nyetir kebetulan supir gitu, ditabrak dari motor di belakang waktu turunan ke arah Pasar Kangkung, ditabrak dari belakang sama motor kenceng banget sampai bemper mobil belakang itu rusak. Saya turun, orang bermotornya supaya nggak ganti, caranya gimana? Caranya gimana? Seperti biasa, lebih galak dia, benar nggak? Kayak kita ya, kayak ya bukan di sini mungkin, di MDC saya percaya nggak gitu ya, lebih galak dia. Saya malah dimarahin, salah dia gitu. Saya kecepatan lambat, dia ngebut banget nabrak gitu. Dia nggak apa-apa tapi bemper rusak. Dia takut ganti, dia marah-marah. Dia marah-marah, saya pikir, Pak, sabar. Bapak jangan marah-marah. Bapak kenapa nggak? Enggak. Ya udah Pak, oke. Ya udah, pergi aja dia begitu. Bener nggak? Sabar. Kalau dulu kejadiannya mungkin saya gebukin orangnya. Udah salah, marah-marah, nyolot lagi gitu. Harus ada perubahan karakter. Yang ketiga adalah peka terhadap kehendak Tuhan dalam hidup. Pikiran dan hati kita menjadi selaras dengan Tuhan. Itu tanda bahwa kita kepenuhan Roh Kudus. Sejalan, selaras. Didikan saya ini, orang tua saya mengajarkan yang namanya reward and punishment. Wah, itu mah ketinggalan zaman, didikan zaman dulu. Ya nggak? Kalau sekarang itu, kalau psikolog anak itu ngomong reward and punishment itu nggak bagus katanya. Toh kami, kakak dan adik saya menjadi orang yang bertanggung jawab gitu. Terlepas salah atau benar gitu. Jadi reward and punishment seperti gini. Pak minta dong Pak sepeda. Papa saya ngomong apa? Kamu udah ranking 1 belum? Kalau belum ranking 1 jangan harap dapat sepeda. Ma minta gimwot dong. Dulu gimwot ya. Yang tahu gimwot angkat tangan. Waduh, kayaknya bukan seangkatan nih. Sedih banget saya ini. Ini generasi milenial ya. Gimwot tuh, ada konsol arcade gitu, kita main yang simple-simple itu, yang warnanya masih hitam putih gitu ya. Jadi sesuatu diukur oleh apa yang kamu lakukan sehingga kamu dapat menerimanya. Gitu, ajaran orang tua saya. Jadi saya itu suka jajan kan. Pa, Ma jajan. Kamu berbuat apa? Nah, gini deh. Kamu jaga toko, papa mama kamu mau jajan apa? Papa mama kasih katanya. Ya udah, saya seneng dong. Jaga toko. Nah, di pagi hari jaga toko nih baru beberapa jam. Kebetulan beda 3 ruko ada mie. Namanya mie Apen. Tahu ya mie Apen ya? Yang orang legend nih, mie legend gitu. Ada mie Apen. Sekarang kan udah pindah tuh ke Pekulitan ya namanya ya, yang suka banjir itu. Nah, udah pindah tuh ke rumah di sana tuh. Dulu itu sebelah ruko persis 3 aja gitu. Seneng banget saya. Jadi kalau saya jaga toko, hadiahnya adalah mie Apen. Itu pagi. Kalau siang jam 2 ada somai pikul, somai baim namanya. Sekarang dia nongkrongnya di persimpangan BCA, Teluk. Dulu dia mikul masih, somai baim. Dari remaja. Sekarang bapaknya udah 60-an kali umurnya. Dari remaja dia mikul, aduh saya suka sekali gitu. Itu udah mendarah daging. Kalau di black nih, darah saya, mungkin setengahnya dari somai baim sama mie Apen nih. Kalau di black nih. Nah, saking karena sudah mendarah daging, saya itu ya kadang-kadang malam ya, jam 9 itu. 9 udah mau tidur nih. Enak ya kalau pagi makan mie Apen. Saking mendarah daging, bayangin. Lewat nih, kalau pergi ke sekolah atau kerja kan lewat tuh. Di Bumi Waras sana lewat mie Apen itu. Mie Apennya Sasa manggil-manggil. Koko, sini dong, Koko. Dalam hati ngomong, saya lagi diet nih katanya. Udah Koko setengah aja gitu. Turun, kok mie setengah tambah pangsit 5 gitu. Kalau pulang itu kebetulan lewat tuh BCA Teluk di simpang itu ada somai baim kan. Dia manggil-manggil, Koko, kamu nggak rindu saya, kangen gitu ya. Manggil-manggil nih, ya terpaksa turun, bang 5 bang bungkus gitu ya. Seperti itu, udah mendarah daging. Sampai ngiler-ngiler kadang, enak nggak? Iya nggak juga. Kalau yang kenal Koapen ya, tolong bilang ya, dulu itu pangsitnya itu ada juhinya. Dikasih juhi sehingga wangi enak. Kok sekarang nggak ada ya? Saya kecewa sih sebenarnya. Somai baim itu dulu pakai ikan tenggiri. Kemarin terakhir saya makan pakai ikan apa itu ya, amis-amis gitu ya. Enak nggak sih sebenarnya? Ya banyak. Sebenarnya somai, mie yang lebih enak sebenarnya. Di Jakarta, di mie, di Teluk, di Karang, ada yang lebih enak. Tapi karena sudah mendarah daging, sudah ada dalam darah saya, sehingga ngangenin, bener nggak? Kadang-kadang ya, ada makanan yang kita bukannya enak, ngangenin, bener nggak? Ngangenin ini makanan gitu. Nah seperti itu.
Apakah Roh Kudus ada dalam setiap hidup kita? Kalau kita, DNA kita adalah DNA yang menerima Roh Kudus, maka ada yang namanya hubungan. Ada yang namanya hubungan. Sehingga suara Roh Kudus, sehingga waktu Roh Kudus berbicara, sehingga Roh Kudus suruh berbuat apa, kita tahu bahwa ini yang namanya suara Roh Kudus. Saya tutup dengan kesaksian, mungkin WL Singer bisa maju ke depan. Ada seorang kapten namanya Rico Seta Mavella. Suatu saat di bulan September 2018, dia itu menerbangkan pesawat yang terbang dari Palu ke Makassar. September 2018. Dia mendarat di lapangan udara di Palu, namanya Sis Al Jufri di Palu. Jadi penerbangan ini akan dia terbangkan dari Palu ke Makassar. Penerbangannya itu dia harus lepas landas kurang lebih jam 17.55 sore. Biasanya mereka sesudah selesai, mereka kan ayo beli makanan dulu apa sampai pada waktunya terbang, ada saatnya gitu. Tapi pada waktu 17.52, 3 menit sebelum saatnya dia lepas landas, tiba-tiba ada suara hati yang menyuruh dia, ayo, hari, cepat, bergegas. Jangan tunda waktu, sekarang juga kamu harus lepas landas. Kalau saudara nonton ya di, mungkin di Mata Najwa, dia kesaksiannya begini, keren banget. Ada suara yang menyuruh saya segera terbang. Saya yakin itu adalah suara Roh Kudus, dia bilang seperti ini. Kebetulan pilotnya adalah anak Tuhan. Dia bilang ini suara Kudus, ayo cepat sekarang, jangan tunda. Krunya yang lagi beli makanan, bahkan nggak sempat makan, disuruh cepat, ayo cepet. Biasanya mereka foto-foto nih. Kebetulan asisten pilot dia adalah yang baru pertama kali ke Palu. Jadi biasanya mereka foto-foto di bandara gitu. Udah deh, kita nggak usah foto, kita terbang sekarang katanya. Karena suara hati ini kita harus terbang sekarang. 17.52, 3 menit sebelum waktunya, dia minta terbang ke menara ATC. Menara yang lalu lintas udara seperti itu ya. Dipaksakan suruh terbang sebelum waktunya. Sebenarnya melanggar seperti itu, nggak mungkin, harus pas waktunya. Tapi akhirnya dipaksa, akhirnya mereka terbang juga lebih awal 3 menit. Waktu terbang dia merasa kok goncang ke kiri ke kanan. Dia pikir aspal bandara itu nggak stabil seperti itu. Ternyata itu adalah gempa Palu 2018. Beda detik, andai dia nggak terbang, runtuh mungkin pesawatnya, kena tsunami mungkin. Dia bilang, saya punya Roh Kudus yang mengingatkan saya. Ada satu orang pahlawan namanya Antonius Gunawan, dia adalah petugas di menara ATC. Anak Tuhan juga. Dia tuntun pesawat ini sampai terbang, lebih awal dari biasanya. Setelah dia tuntun, menara ATC ambruk, Antonius Gunawan meninggal di tempat saat itu juga. Mati. Anak Tuhan juga. Kesaksiannya seperti itu kalau nonton di Mata Najwa ya. Roh Kudus yang akan membimbing kita. Apakah dalam hidup kita seperti itu? Kita merasa bahwa Roh Kudus sering tuntun kita tapi kita abaikan? Ataukah kita mau mempunyai hubungan dengan Roh Kudus? Amin.